Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita mengalami mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sama seperti keluarga saya hari Sabtu, yaitu waktu doa puasa, kami sekeluarga mengalami mujizat yang benar-benar itu kami rasakan di dalam keluarga kami. Ketika kami membutuhkan sesuatu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini seizin-Mu, maka Engkau akan mengabulkan kami sekeluarga. Dan ternyata hari itu saya mengalami mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam keluarga saya. Hari ini siapapun yang kita sudah menerima mujizat, maupun kita yang ingin mengalami mujizat demi mujizat, mari kita mau tetap berserah hanya ke dalam Tuhan. Karena mujizat itu terjadi hari ini, besok, dan selama-lamanya. Sebab Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mari dengan iman pujikan pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil, mujizat
mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya mujizat masih ada berlaku atas hidup kami semua dan atas hidup seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya hari-hari ini untuk melakukan mujizat itu bukan perkara yang sulit bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi Tuhan hanya menginginkan hati kami berserah total di hari-hari terakhir ini. Sebab penyerahan secara total membuat kami tahu bagaimana mendengar seperti anak, mendengar orang tua memberi nasihat kepada kami. Hubungan kami dengan Tuhan harus didasari dengan saling mendengarkan. Bukan kami yang berkata-kata kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga harus berkata-kata, bisa melalui firman yang kami dengar. Terlebih pada malam hari ini kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami semua masing-masing. Tuhan berkarya dan beracara, memberi kekuatan kepada kami yang setiap hari duduk diam mencari wajah Tuhan. Tuhan hanya bisa diketemukan ketika kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya atas kami. Biarlah kebenaran firman yang hamba sampaikan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan untuk kami boleh terus berjalan bersama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GAIS Gideon Ngayu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari-hari sekarang ini di tengah negara kita sedang menghadapi atau berperang melawan virus yang tidak terlihat oleh mata, bahkan dengan penuh kerelaan hati kita harus beribadah di rumah masing-masing, dan kita harus juga menjaga kebersihan, menjaga jarak. Tetapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Sebab jika kita menjaga jarak dengan Tuhan, kita sudah ada dalam zona yang tidak baik. Karena menjaga jarak dengan Tuhan berarti kita tidak ada rasa hormat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini persoalan apa yang sedang engkau alami? Kita dengar berita hari-hari ini banyak karyawan di satu PT atau beberapa PT yang di PHK. Bahkan Indonesia sedang diperhadapkan kepada pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan program pemerintah. Ada ketidakpastian yang kita hadapi hari-hari ini di dunia ini. Sebab dunia ini tidak bisa memberi kepastian kepada kita. Ada banyak masalah yang datang ke rumah tangga kita masing-masing, yang membuat kita setiap hari harus berpikir lebih panjang lagi, lebih keras lagi bekerja, supaya dapat melanjutkan kehidupan di dunia ini. Karena itu pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu ada harinya. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi suatu ujian daripada Tuhan. Tetapi kita harus lulus.
Suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus hadapi hidup ini karena dunia ini terus beraktivitas dengan sendirinya. Tapi percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Orang yang berbicara setiap hari dengan Tuhan dalam kehidupannya selama dia masih hidup akan diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Karena itu pada malam hari ini, apapun persoalan kehidupanmu, mari kita tetap fokus kepada pertolongan Tuhan saja. Dan kita bisa katakan kepada masalah kita itu hanya biasa. Dan tetap yang nomor satu dan luar biasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan berikan satu tema dari firman Tuhan, yaitu iman di tengah kesulitan. Iman di tengah kesulitan. Iman adalah dasar kita berpijak untuk senantiasa yakin akan pertolongan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan tidak bisa kita memungkiri iman yang kita hadapi hari-hari ini adalah iman yang sedang diuji oleh Tuhan. Kita sedang praktek iman bersama Tuhan di tengah kesulitan. Kesulitan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Berbeda. Masing-masing beda kesulitan yang mereka hadapi. Tapi percayalah Bapak Ibu, iman kita harus kita tunjukkan untuk mengalahkan, menghadapi, dan keluar sebagai seorang pemenang di dalam menghadapi kesulitan. Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 11. Di sana Rasul Paulus memberikan satu kebenaran. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar menunjuk kepada keadaan yang sulit yang harus dihadapi manusia. Jadi hari-hari ini kita memang sedang diperhadapkan kepada satu keadaan yang sangat sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita yakin kita sudah ada dalam zona di mana Tuhan segera akan datang. Tuhan sedang menampi setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan setiap hari. Tuhan sedang melihat di setiap daerah, dimanapun mereka yang percaya, adakah iman ditemukan di bumi ini. Pada hari-hari terakhir, kita akan menghadapi masa yang sukar. Kata sukar dalam teks aslinya adalah kalepos, yang juga dapat diterjemahkan dengan bahaya, kesulitan, ganas, penuh resiko. Jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi daging kita. Kita sekarang sudah terbiasa dengan kehidupan yang sudah teratur. Tetapi saat kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Misal, dulu Bapak Ibu makan tiap hari 3 kali sehari, mungkin dengan menu yang enak. Tetapi karena sekarang dalam masa sulit, ya hanya dengan sambal kore misalnya, hanya dengan sayur, ya kita harus beradaptasi dengan keadaan kita yang baru. Maka dari itu, kitab Roma mengatakan jangan kau merusak kerajaan Allah hanya karena makanan. Yang penting kita bisa bertahan hidup dan menyenangkan serta menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang yang tidak siap di dalam beradaptasi di dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini akan dilibas oleh dunia ini, akan digilas oleh kejamnya dunia ini. Maka kita pernah mendengar dunia ini lebih kejam daripada ibu tiri. Itu betul. Hari-hari kita melihat banyak orang, beberapa kita melihat orang yang tadinya makan bisa 3 kali sehari, bahkan sekarang mungkin bisa 3 sekali dalam 3 hari. Ada yang kelaparan. Bahkan kita dengar berita stok beras kita semakin menipis.
Tetapi kita percaya, kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini bukan menjadikan itu menggerus iman kita masing-masing. Tetapi kesulitan yang kita hadapi membuat kita semakin percaya Tuhan kita itu lebih berkuasa daripada setiap kesulitan yang kita hadapi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5, 16 dan 17, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari beberapa ayat yang saya sampaikan pada malam hari ini, bagaimanakah iman kita tetap kuat di tengah kesulitan? Yang pertama, kita harus bersukacita senantiasa. Sebab ketika kita menghadapi kesulitan sambil marah-marah, tidak akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Sebab marah itu pada intinya hanya menambah masalah. Bahkan kita marah-marah hanya karena persoalan yang sudah tidak ada. Marah karena uang tidak ada kan lucu, Bapak Ibu. Memperebutkan yang tidak ada itu adalah hal pekerjaan yang sangat lucu. Jadi ketika kita dalam kesulitan, secara psikologi kejiwaan, posisikan dirimu untuk tetap bersukacita bukan karena terpaksa, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan sukacita kepadamu setiap hari. Sebab orang yang bersukacitalah yang mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan. Karena dasarnya dia udah senang dulu hatinya. Segala sesuatu yang dia kerjakan dengan sukacita. Apapun yang dia miliki, dia berkata kepada Tuhan, ini milik Tuhan. Dan ketika Tuhan ambil, dia juga bersukacita. Sebab segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Hati yang sukacita bisa mengalahkan setiap jenis penyakit di dalam dunia ini. Sukacita bisa memperpanjang juga usia seseorang. Tetapi ketika kemarahan yang terus-menerus kita lakukan, bisa kita seperti lagu Krisdayanti mengatakan, layu sebelum berkembang, mati sebelum waktunya. Apakah kita akan menghadap Tuhan dengan tidak sempurna? Saya yakin ketika kita mati sebelum waktunya, tidak ada surga bagi kita, Bapak Ibu. Mungkin neraka juga nolak, surga juga nolak. Jadi kita gentayangan. Apakah kita mau seperti itu? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk tetap kuat iman kita dalam menghadapi kesulitan, kita harus bersukacita setiap hari. Bukan karena kondisi tertentu. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap bersukacita. Artinya hidup dengan pola pikir yang positif. Di dalam Filipi 4 ayat 8, di sana ada gambaran segala yang baik, segala yang patut dipuji, segala yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Bukan persoalan, bukan masalahmu, bukan utang-utangmu yang engkau pikirkan. Tuhan katakan setiap hari pikirkanlah yang baik tentang Tuhan. Sebab ketika kita berpikir yang baik tentang kehidupan kita, kuasa ucapan dari perkataan kita akan kita tuai sendiri. Karena apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita tuai. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini ucapkanlah perkataan yang memberkati hidupmu. Stoplah kata-kata kutuk yang mengutuk kehidupanmu. Sebab apa yang kau ucapkan itu yang engkau tuai dari sekarang. Tetap bersukacita. Apapun keadaanmu tetap bersukacita. Sebab sukacita itu mahal harganya. Kita hanya izinkan Tuhan hidup di dunia ini mungkin 70 tahun. Tapi kita ada beberapa orang 45 sudah dipanggil Tuhan. Bahkan sang maestro campur sari pun dalam usia yang sudah muda, dalam dia pamor
musiknya sudah naik daun, dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu umur kita berapa tahun dipanggil Tuhan. Tetapi selama kita hidup, tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab sukacita itu memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Orang beriman tidak akan melihat kesulitan sebagai perintang. Saya ulangi sekali lagi. Orang beriman tidak akan melihat kesulitan sebagai perintang atau yang menghalangi. Apalagi sebagai titik akhir dari kehidupannya. Dan berkata, cukup sampai di sini mungkin hidup saya. Bukan. Kesulitan juga bukan membuat orang sebagai peluang untuk dia mengakhiri kehidupannya. Tetapi orang yang beriman akan melihat kesulitan sebagai peluang untuk menaklukkan kesulitan itu dan melihat serta mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dimulai dari hati yang sukacita. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini hatimu penuh dengan sukacita? Ataukah hatimu hari-hari ini sedang terluka? Mari engkau yang terluka datang kepada Tuhan, sujud di altarnya, dan izinkan Tuhan membalut luka hatimu. Sebab hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Atau mungkin ketika kita hati gembira adalah obat, dan bisa dibalik, jika kita tidak gembira maka kita sering minum obat. Tiap hari mungkin masuk rumah sakit. Minimal kita minum paracetamol. Padahal kita gak pusing. Tapi hanya karena memikirkan persoalan hidup kita jadi pusing. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang pertama, untuk tetap iman kita kuat di dalam menghadapi kesulitan, kita harus bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Doa adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Setiap hari kita pasti berdoa. Tidak bisa kita beraktivitas tanpa kita awali dengan doa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal berdoa, waktu kita senang mungkin kita masih enjoy, masih suka berdoa, karena mungkin kita lagi happy. Tetapi lebih bijaksana lagi ketika kita dalam masalah persoalan hidup, ketika kita dalam kesulitan hidup, kita tetap kuat di dalam doa kepada Tuhan. Sebab doa itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan membuat kita kuat menghadapi problem dan bahaya. Sebaliknya, jarang atau tidak berdoa membuat kita semakin lemah dan semakin mudah khawatir. Jadi sedikit berdoa berarti banyak khawatir dalam hidup kita. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita melupakan jam-jam doa kita. Kita lebih fokus kepada persoalan hidup kita. Kita tidak mementingkan hubungan yang intim dengan Allah. Kita lebih sibuk mengurus hal-hal yang kelihatan. Padahal firman Allah berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Karena perkara yang di atas berbicara kerajaan Allah, kekekalan. Tempat kita kelak ketika menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ingat dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Di situ Tuhan berkata, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan hanya mengizinkan kita setiap hari cukup, Bapak Ibu. Cukup saja, cukup makan, cukup untuk biaya sekolah dan segala sesuatu. Tetapi intinya yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang terkasih adalah doa itu harus jadi kebutuhan seperti engkau waktu lapar kau butuh makan. Jadi bukan doa itu hanya pelengkap, bukan. Tetapi yang utama Bapak Ibu harus hidup
rohmu hidup karena kau banyak berdoa. Karena itu, setiap kali dalam diri saudara timbul rasa takut dan khawatir karena timbulnya suatu problem atau bahaya, maka ceritakanlah semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Artinya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, lakukan apa yang bisa mampu engkau lakukan hari-hari ini. Tetapi ketika engkau sudah mentok, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, izinkan Tuhan yang menyelesaikan apa yang tidak bisa engkau selesaikan. Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah kesulitan membuat engkau malas berdoa. Jangan pernah kesulitan membuat engkau tidak berhubungan intim dengan Allah. Jangan pernah persoalan membuat engkau tidak beriman lagi kepada Tuhan. Mulai dari sekarang, mari sama-sama jam-jam doa kita terus panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersikaplah proaktif, bukannya pasif atau reaktif dalam mengelola perubahan. Artinya bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanmu. Supaya engkau tidak takut, supaya imanmu tetap bisa menghadapi segala persoalan kesulitan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang terakhir, agar iman bisa menghadapi segala kesulitan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ini hal yang sangat sukar sekali. Orang ketika bersyukur dapat gaji besar, ya biasa. Tapi ketika tidak memiliki sesuatu, ini bisa gak bersyukur dalam keadaan tidak punya sesuatu? Mengucap syukur dapat membangkitkan energi baru dalam kehidupan kita. Tetapi tidak pernah mengucap syukur, hanya keluh kesah yang akan keluar dari mulut kita. Mengucap syukur akan membuat hati bersuka cita, sehingga apapun yang dikerjakan berdampak positif, termasuk orang yang di sekitar kita. Karena ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, itu membangkitkan, membangunkan kembali roh kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur bisa dilakukan dengan pujian dan penyembahan. Sebab ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan dalam keadaan yang menyatu membawa kuasa Allah untuk melayani. Dalam Mazmur 68 ayat 1-5. Kemudian yang kedua, pujian dan penyembahan memikat hadirat Tuhan. Memikat hadirat Tuhan. Mazmur 33 ayat 1. Kemudian pujian memulihkan tenaga kehidupan rohani kita. Yesaya 40 ayat 28-31. Kemudian pujian penyembahan menghubungkan kita dengan Allah. Mazmur 100 ayat 4. Dan yang terakhir, pujian dan penyembahan bisa mengalahkan kesombongan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang kau hadapi hari ini? Kesulitan apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Tetaplah engkau bersuka cita. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab itulah yang Tuhan izinkan, yang Tuhan ingin berikan kepada kita, seluruh orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Bukan karena kita kuat dan gagah, tetapi roh Tuhan yang bisa memampukan kita hari-hari ini. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kemanakah kami bisa menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemanapun kami pergi, bersembunyi kemanapun, tidak bisa kami menjauh dari Roh-Mu. Terlebih ketika kami menghadapi kesulitan, iman kami dipertanggungjawabkan di sana. Kami diajar untuk menggunakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa mengalahkan, menghadapi segala persoalan kehidupan hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun persoalan mereka, apapun kesulitan yang mereka hadapi, kami tidak tahu apa yang mereka sedang alami, tapi kami punya Tuhan yang Maha Kuasa yang menolong mereka, yang memberikan kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Dan bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang berbeban berat, kiranya Allah memberikan solusi, jalan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami percaya ketika kami datang, duduk diam, datang kepada Yesus, ada solusi yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja Nayu, kiranya saling satu dengan yang lain mendukung, berdoa bersama-sama untuk seluruh sidang jemaat, bahkan seluruh kebutuhan mereka pribadi lepas pribadi, supaya dimampukan menghadapi setiap kehidupan ini dalam langkah bersama Tuhan. Sebab kami yakin melangkahkan kaki kami dengan yakin karena Tuhan yang bersama dengan kami. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sedang menghadapi berperang melawan virus corona. Kiranya virus ini segera berlalu dari negara kami Indonesia, dan kami yakin dan percaya virus ini bisa dikalahkan jika kami menjaga kebersihan,
Terlebih lagi kami menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan yang utama kami harus tetap hidup sehat. Rohani kami juga harus sehat. Hubungan kami dengan Tuhan juga harus sehat. Supaya setiap apapun yang terjadi, maka Tuhan yang menolong kami. Kami serahkan juga para menteri, anggota dewan yang terhormat yang mengambil setiap keputusan, yang bermusyawarah. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kasih kepada mereka untuk membuat program yang pro kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh tampuk yang memegang tampuk kepemimpinan, dari gubernur sampai kepada wali kota, bupati, camat, lurah sampai RT RW. Kami serahkan bila mereka bersinergi bersama, bekerja sama dengan rakyat untuk senantiasa berperang melawan virus ini. Dan lambat laun ketika kami bersatu, maka kami bisa sehat semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam perlindungan kuasa tangan Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu yang baru dengan Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi, itu semua atas izin Tuhan. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala keadaan. Sebab ketika kita mengandalkan manusia, pasti mengecewakan. Diberikannya kepada keluargamu, kehidupanmu, berkat daripada Allah Bapa. Keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuasa adikodrati yang menuntun kita oleh Roh Kudus Tuhan yang suci, yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, yang memberikan kepada kita kemenangan kepada kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.